Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada mahasiswa-mahasiswa saya untuk kelas aplikasi komputer, program reguler maupun kelas internasional. Satu materi saja ya. Untuk materi yang terakhir ini kita akan membahas deskriptif statistik, yang mana deskriptif statistik ini membutuhkan aplikasi komputer, softwarenya itu masuk ke dalam SPSS ya. Nah, program SPSS ini atau aplikasi komputer SPSS ini adalah untuk menganalisis ya, baik itu data deskriptif maupun yang kuantitatif. Kegunaan SPSS ini sangat besar ya, terutama nanti kalau Anda mengerjakan tugas-tugas ekonometrika atau ingin mengerjakan tugas-tugas statistik 2, atau Anda ingin mengerjakan tugas-tugas metodologi penelitian, bahkan sampai ke skripsi ya. Jadi ini sangat penting sekali sebagai pendahuluan. Nah, untuk memanfaatkan program statistik ini ya, statistik deskriptif dengan SPSS ini, Anda harus memiliki source-nya ya. Nanti source-nya bisa di-download, kita akan bagikan di dalam kelas Google Classroom kita ini ya. Lalu setelah itu Anda install, nanti ada petunjuknya ya, nanti ada petunjuknya. Nah, kemudian setelah Anda install, Anda panggil ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, SPSS-nya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, kita harus memahami ya, bahwa SPSS ini akan terdiri dari dua layar, yaitu layar tampilan data dan layar tampilan variabel ya. Ini tampilan data ya, nanti isinya data-data. Kalau tampilan variabel itu nanti keterangan ya, keterangan dari data yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa pindah-pindah antara data view dengan variable view seperti ini ya. Nah, untuk pertama kita yang data view ya. Baiklah, kita pergi ke halaman 89 dari buku yang Anda miliki. Ya, statistik deskriptif dengan SPSS. Nah, di sini silahkan nanti dibaca pendahuluannya ya. Saya tidak akan mengulang ya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Sebentar, ini kok kurang ke kiri. Memang agak sulit yang ini ya, yang nitro nih nggak ada gambar tangan ya, sehingga kita nggak bisa menggeser teks ini. Tidak apa-apa, Anda kan punya bukunya ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke analisis frekuensi dan distribusi ya. Analisis frekuensi dan distribusi. Nah, data ini kita masukkan ya. Data ini kita masukkan. Anda menulis sendiri di SPSS ya. Ini sengaja karena Anda biar belajar mengenal SPSS dari dasar ya. Nah, ini kita masukkan ini angka-angka ini ya. 25, 19, 22, 17, 23, 19, 20 ya. Ini sengaja cuma sedikit ya, karena Anda kan nulis sendiri ya. Kalau nanti di tugas nyata atau di skripsi nanti nggak mungkin cuma 7 ya. Bisa jadi 60, 70, 100, 200 bisa jadi begitu ya. Tapi ini di latihan 7 aja. Nah, selanjutnya tabel kolom kedua 80. Kalau salah tidak aja ya. 80 enter, 70 enter. Seperti Excel ya ini ya, pengerjaannya seperti Excel. Nah, entry-nya seperti Excel ya, 60, 60, 90, 70, 80, 80, 60. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke variable view ya, supaya tampilannya informatif ya, seperti ini. Ke variable view. Nah, ini kita beri nama age ya, umur ya. Lalu Word ya. Kemudian Excel ya. Jadi
nama mahasiswanya ini umurnya sekian. Loh, kok ada yang umur 25 tahun ya? Waduh, ini mesti kuliahnya telat ya. Kuliahnya telat, masuknya telat ya. Nah, ini bercanda aja ya, ini cuma data ngawur-ngawuran ya. Nah, baik, age, Word, dan Excel ini nilai Word dan nilai Excel ya, ini usia. Nah, ini cuma contoh ya, jadi kayak nggak relevan gitu ya, tapi nggak apa-apa, hanya contoh. Yang penting adalah pengerjaan analisisnya ya yang diperhatikan. Nah, baik, ini kan kalau kita lihat di sini sudah berubah age, Word, dan Excel ya, tapi kok ada 25.00 ya, 19.00 kan harusnya 25.19 ya. Nah, kita rubah lagi variable view, ini kita rubah ke 0 ya. Seperti ini, masuk ke data view lagi. Nah, udah rapi, udah bagus, boleh disimpan ya, boleh disimpan. Kalau saya tidak usah disimpan ya, kalau Anda disimpan monggo, tidak monggo. Kalau di rumah ya berarti disimpan, kalau di kampus nggak usah aja, kan nanti dipakai temen yang lainnya. Nah, baik, sudah. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya ya. Ini tahapan-tahapannya sudah kita lewati. Ini sudah kita. Nah, sekarang masuk ketiga ya. Ini sudah kita lewati ini. Nah, yang ketiga, apa yang kita akan analisis ya. Nah, setelah input data, maka sekarang klik analyze, descriptive statistik, dan milih frequencies. Nah, kita di sini klik analyze, kemudian descriptive ya, terus milih frequencies. Ini sudah sama ya. Perintah di sini, di kanan dan di kiri sudah sama. Ya, klik. Nah, maka akan muncul tampilan yang sama ini ya, frequencies ya. Ini masukkan seluruh variabel ya, disorot aja ya, atau Anda masukkan satu-satu juga boleh. Tapi kalau variabelnya banyak ya bisa capek ya. Nah, maka Anda disorot aja. Nah, ini diatur enggak ini ya. Nah, ini kita lihat dulu. Oh, diatur ya. Jadi masuk ke statistik ya ini ya. Masukkan variabel, lakukan proses analisis. Pilihlah tombol statistik untuk mengatur item-item. Ini statistik ya, min, median, mode, sum. Maksudnya hasil analisis nanti akan mengeluarkan central tendency. Masih ingat ya di statistik 1? Nah, juga ngeluarin dispersi, standard deviation, variance ring, minimum, maksimum. Nah, ini diklik semua nggak apa-apa ya, asal kita nanti bisa menjelaskan ya, itu nggak apa-apa. Diklik continue. Nah, kemudian setelah itu di OK ya. Ini langkah berikutnya OK. Nah, ini hasilnya di sini sekarang ya. Nah, hasilnya di sini. Nah, kita akan lihat di sini valid and missing. Missing itu data yang hilang nggak ada ya. Jadi semuanya sudah teranalisis. Sejumlah 7 sampel ya. Mean itu rata-rata ya, kemudian standard error of mean ya, standard errornya mean. Nilai median itu nilai tengah. Mode itu yang sering muncul ya, yang sering muncul berarti umur 19, yang sering muncul berarti nilai 50 pada Word ya. Kebanyakan nilainya 50, maksudnya begitu. Kebanyakan umurnya 19 tahun, misalnya begitu. Nah, standard deviation ini semuanya sudah. Nilai minimum, nilai maksimum. Nilai minimum berarti usia itu paling rendah 17, paling tua 25. Nilai itu paling rendah 50 di Word, nilai tertinggi 90, begitu seterusnya ya. Kalau di jumlah tidak usah, ini enggak ada maknanya nih kalau jumlah nih. Maka sum itu boleh Anda tidak klik ya, supaya tidak muncul. Sebab kalau umurnya di jumlah 7 orang tadi 145 tahun ya. Nah, kan jadi enggak relevan. Nah, itu arti yang tabel pertama ya. Nah, ini adalah frekuensi ya, frekuensi untuk X berapa, untuk Word berapa, untuk Excel berapa. Nah, ini kita bisa jadikan kalau Anda menempuh statistik 1, ini bisa dijadikan interval ya. Ya, nilai valid ini dengan nilai frekuensi ini fungsinya untuk membuat tabel interval ya. Kalau ini kan 17 munculnya sekali ya, 19 munculnya 2 kali. Modenya tadi kan 19 ya, mode kan 19, bener ya. Munculnya
yang sering muncul kan 2 kali ini munculnya. Nah ini kita bisa bikin tabel interval kayak di S1, kayak di statistik 1 ya. Nah ini adalah prosentase, itu adalah 1 itu berapa persennya dari 7 ya, 2 itu berapa persennya dari 7 dan seterusnya ya. Kalau ini dijumlahkan ya, 14 ditambah ya 14 toh, terus ditambah yang kedua ini 28 ya. Oh ya yang ini ya 14 terus ditambah 28, 42 tambah ini jumlahnya 100 ya. Nah begitu cara membacanya ya. Ini sudah habis. Nah ini cara untuk menyusun tabel interval dari sini bisa ya. Nanti kalau Anda skripsi ya, itu data deskriptif dibuat interval. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Yang terletak di antara 17 sampai hampir 20 berapa ya. Yang terletak di 17 hampir 20. Ini kita lihat ya. Bentar. Nah, ini yang terletak di antara 17 sampai hampir 20. Berarti kan ini ya. Kalau ini kan udah 20. Berarti hampir 20 itu berarti 17 sampai hampir 20 ini 19 ada 2 kali dan 17 ada 1 kali. Berarti kita tulis 3 gitu. Nah, yang terletak 20 sampai hampir 23 ya. Terletak di hampir 23. Nah, kita lihat di sini. 20 dan hampir 23. 23 belum. Nah, ini kan ada 2 ya. Nah, sisanya 23 sampai 25, 2. Ya, ini tabel intervalnya seperti ini, frekuensi. Nah, nanti di sini ada frekuensi kumulatif ya. Nanti Anda tinggal membuatnya ya. 3/7 dikalikan 100. Ya. Nah, ini sama dengan berapa, terus nanti dijumlahkan sama dengan 100. Nah, seperti itu cara membuat untuk interval ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di dalam buku latihan tidak hanya di situ ya, tetapi juga mencari grafik ya. Berarti grafik ini harus kita hidupkan ya. Tadi belum ya, kita olah lagi aja, nggak apa-apa. Analyze, descriptive, frequencies. Tadi kan statistik sudah ya. Nah, ini sumnya boleh dihapus. Tidak berguna misalnya begitu. Atau yang lain kalau yang tidak berguna boleh dihapus juga ya. Nah, continue, kemudian chart. Nah, ini kita belum klik ya tadi ya. Nah, karena di sini milihnya itu histogram, kita samain. Atau Anda pengen bentuk yang lain, misalnya jangan bentuk batang ya, jangan bentuk bar chart ya, tetapi coba kita pilih histogram ya. Nah, coba kita pilih histogram. Begini ya. Pakai kurva normal enggak? Pakai misalnya begitu. Oke, continue. Oke. Nah, ini hasilnya sama dengan yang tadi, diulang toh. Analisis yang kedua ini, yang tadi hasilnya di atas. Ya, jadi memang SPSS begitu, dia mengumpulkan hasil analisis. Nanti kalau Anda analisis lagi ya di bawahnya lagi begitu. Ya, paham ya. Nah, ini histogram, berbeda dengan batang ya. Kalau batang ini pisah-pisah. Ya, ini kalau histogram seperti ini. Ini ada kurvanya kita hidupkan. Ya, kurva normal ya. Ini masing-masing begitu. Nah, sudah ya, sudah. Ini selesai berarti. Ini kita hapus ya. Kalau Anda simpan boleh, ditaruh di Word boleh. Ya, kalau naruh di Word gampang ya. Edit, select all ya. Edit, copy semua ya. Atau Anda ingin mau mengcopy yang ini aja, boleh ya. Ini edit ya, kan ini tidak, jangan select all ya. Ini aja yang ditandai aja, ini copy objek. Anda masukkan ke Word bisa ya, paste di Word ya. Nah, ini saya nggak lakukan, Anda sudah paham nanti. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah one way ANOVA ya, halaman 89. Nah, ini untuk mencari uji beda. Nah, kita pahami dulu ya soalnya ya. Kita pahami dulu soalnya. Ada 3 merek sepeda motor yang terkenal, Yamaha, Suzuki, dan Honda. Kita pengen tahu apakah mereka bisa menempuh
perjalanan yang paling cepat tuh ada perbedaannya nggak antara Yamaha, Suzuki dan Honda tuh yang paling cepat nyampe Jakarta duluan itu yang mana? Nah, nanti dia akan memegang rekor Solo Jakarta yang paling cepat ya. Nah, dengan syarat pengemudinya ini ada 15 orang ya. Ada 15 orang, masing-masing 5 orang mengendarai kendaraan yang berbeda-beda. Dengan syarat mungkin usianya relatif sama, kondisinya relatif sama, keterampilannya relatif sama ya. Motornya aja yang beda-beda ya. Nah, kita akan uji ya. Nah, ini kita ini Anda close dulu ya. Ini Anda close dulu. Close, tidak saya simpan. Nah, ini saya panggil lagi. Itu tadi bukan foto saya ya, foto saya yang sebelah kiri ya. Nah, syukurin ya Anda tidak bisa melihat foto saya karena ketutupan. Nah, baik, itu foto kawan-kawan saya waktu saya menempuh S3 di Malaysia, di Kuala Lumpur ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya, memasukkan data sekarang. Nah, yang paling penting di dalam ANOVA itu adalah memasukkan data. Nah, datanya itu ada dua ya, yang satu adalah brand dan yang satu adalah hour. Nah, Yamaha kita kasih angka misalnya 1 ya. Nah, terus Suzuki kita bikin angka simbol 2 ya. Terus Honda 3. Nah, begini. Ya, dalam ANOVA ataupun chi-square itu yang penting adalah merubah data semantik atau data mentah menjadi data yang bisa diolah ke dalam SPSS, itu yang penting. Ya, 12, 13, 10, 14. Kalau salah ditindih aja ya, 14, 12, 10, 11, 12, 9, 14, 14, 15, 12, 13, 10 ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita rubah seperti tadi ya. Ngerubahnya ini brand ya. Nah, hurufnya besar sekalian, yang bagus sekalian. Di sini hour ya, jam tempuh ya. Ini 0 ya, masih ingat ya, biar tidak biar tidak ada desimalnya ya. Nah, ini kok brandnya masih 1. Nah, ini cara membuatnya begini. Kalau yang pertama tadi kita nggak latihkan ya, yang kedua ini mulai kita latihkan. Ini masuk ke sini, values. Values 1 itu apa? Yamaha. Ya, enter. Values 2 Suzuki ya. Enter. Values 3 Honda. Ya, oke, selesai dah. Nah, ini kita lihat. Loh, kok masih sama? Oh, ini view value label. Nah, sudah sama ya. Nah, oke, sudah. Jika sudah, langkah berikutnya kita adalah, ini sudah kita lampaui ya. Langkah berikutnya adalah analyze, compare mean, one way ANOVA. Analyze, compare mean, ini ya, membandingkan rata-rata, one way ANOVA. Apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan, ingat, yang bentuknya angka kuantitatif ya. Yang bentuknya angka kuantitatif, ini kategorik. Ini angka tapi ini kategorik. Ya. Ini angkanya mulai dari 0 sampai tidak terhingga. Kalau ini kan mulainya 1 dan sampai 3 toh, 0 enggak ada gitu. Nah, ini kategorik ya. Kalau ini numerikal ya, atau data kuantitatif ya. Ini hour, ingat dependen itu dimasukkan yang kuantitatif ya. Nah, kalau faktor itu masukkan yang kategorik ya. Nah, itu intinya. Nah, kemudian kalau ini saja sebetulnya sudah bisa untuk ngambil keputusan ya. Tapi kadang-kadang di dalam analisis itu membutuhkan kriteria-kriteria tertentu ya, supaya hasil yang dimunculkan nanti adalah hasil yang terbaik untuk pengambilan keputusan. Maka di sini butuh data deskriptif dan data
tes homogenitas. Nah, nanti kalau Anda udah di ekonometrika, nanti Anda akan paham apa itu homogenitas, heteroskedastisitas itu apa itu persyaratan itu apa ya. Nah, yang penting kita bisa kenal dulu ini ya. Nah, ini kontras kita uji dengan polinomial ya. Nah, kemudian post hoc nanti kita uji dengan misalnya LSD sama siapa, Duncan misalnya ya. Ini milih ya, mau pakai Skiff juga boleh, Benferoni juga boleh, ya 2K juga boleh, tapi ya kita harus rencanakan ya, mau pakai yang mana ya. Continue, kemudian option ini deskriptifnya dimunculin ya, sama ini homogeneity of variant ya. Coba kita lihat sampai di mana kita ini ya. Sudah ini saya memilih hanya Duncan dan LSD ya. 2K nggak perlu, nggak apa-apa. Anda mau perlu juga boleh ya. Ini hasil analisisnya. Continue, sudah selesai ya. Oke. Ya, tidak perlu saya ulang karena Anda bisa mengulang sendiri sekarang ya. Nah, ini kita lihat hasil analisisnya. Ini adalah deskriptif ya. Ini jumlah sampel masing-masing, rata-ratanya, standar deviasi, batas terendah, batas tertinggi ya. Kemudian ini Leveni-tesnya signifikan, berarti ini bagus ini ya, datanya ini bagus ya, atau layak digunakan untuk pengambilan keputusannya, karena ini tidak signifikan. Maksudnya nih tes persyaratannya tidak signifikan. Ini kalau mau dijelasin panjang banget ini ya, nanti videonya kepanjangan. Oke, yang penting kalau uji persyaratan itu kalau tidak signifikan itu yang bagus gitu ya. Kayak orang sakit itu loh, contohnya gini, orang masuk rumah sakit itu badannya panas, terus diperiksa dokter. Dokter tidak yakin kalau ini demam dok, maka dia akan uji darahnya diambil sedikit ya, kemudian di lab. Nah, nanti tunggu hasilnya. Nanti kalau positif, waduh, nanti bisa jadi demam berdarah atau virus corona, wah medeni ya. Nah, kalau tidak signifikan atau negatif, berarti wah ini cuma demam biasa, kan begitu. Nah, ini uji persyaratan juga begitu. Kalau yang signifikan itu malah nggak bagus, yang tidak signifikan yang diharapkan, karena ini datanya malah justru bagus, persyaratannya itu terpenuhi begitu. Nah, ini uji hipotesisnya di bawah ini ya. Ya, karena sariawan jadi agak kami sosolen ya. Nah, jadi ini kita lihat yang kita baca adalah deviation aja, nilai F yang untuk deviation 1,760. Oh, berarti ini nilainya F-nya kecil. Kalau nilai F-nya kecil, mesti nilai sig-nya besar. Yang bagus ini gimana? Yang bagus ini F-nya di atas 4 ya. Di atas 4 itu bagus ya, atau di atas 5 ya. Nah, kalau ini misalnya di atas 4 misalnya ya, ini pasti akan mengecil ya atau signifikan. Misalnya ya ini ya 0,004 misalnya. 0,04. Nah, berarti itu di bawah 0,05 tuh, di bawah 5% ya. Berarti itu signifikan. Kalau signifikan berarti antara Honda, Yamaha dan Suzuki memang kecepatannya berbeda-beda di dalam menempuh Solo Jakarta. Ya, mana yang tercepat ketemu. Kalau ini kan kecil ya F-nya. Nilainya 20,9 atau 0,209. Itu di atas 0,05 ya, di atas 0,05. Maka tidak signifikan. Kalau enggak signifikan berarti antara Honda, Yamaha dan Suzuki kecepatannya sama aja, ke Jakarta sama aja. Tidak ada yang lebih cepat dan tidak ada yang lebih lambat, sama aja begitu. Nah, ini sebagai penguat ya, sebagai penguat dari tadi udah dites ya, metodenya cuma LSD ya yang saya LSD sama Duncan ya. Nah, ini dari tes LSD sekian ya. Kemudian yang ini adalah untuk Duncan ya. Nah, nanti bisa dibaca hasil analisis di bawah ini ya. Nah, jadi nanti bisa sama atau tidak nanti akan terlihat di bawah ini. Kalau ini yang dibaca yang 0, berapa ini?
F tabelnya yang dibaca yang mana ini? 0,250. Yang atas ya, yang between group ya. Nah, silahkan nanti dibaca teorinya. Kalau saya lebih ke arah deviation ini ya, lebih ke arah deviation ini. Nah, di dalam buku ini ya, ini kan yang nyusun orang banyak ya. Nah, jadi saya hanya menjelaskan saja jalannya ya. Kalau jalannya yang benar tadi udah benar, tapi kalau cara membaca nanti ada perbedaan pendapat. Ya, kalau saya lebih ke deviation. Nah, mungkin dosen yang lain bisa jadi between group yang combine. Nah, tapi ini sama-sama menghasilkan nilai yang tidak signifikan. Ini malah lebih jelek lagi. Ya, malah lebih hasilnya lebih 78,2% itu error ya. Kalau yang saya tadi kan ini kok hasilnya berbeda ya. Ini kok hasilnya berbeda. Sebentar. Ya, hasilnya berbeda ya ini ya. Nggak tahu ini dari mana ini ya. Mungkin ada angka yang memasukkannya berbeda ya. Nah, nanti silahkan dicek ya. Ini caranya sudah benar. Ya, nanti soal angka malah nanti ada yang bisa usul ini caranya salah sehingga apa ini nanti hasilnya ini tidak benar ya. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya ya. Selanjutnya ini Toge Benvrona. Kita selanjutnya uji analisis cross tab ya. Uji analisis cross tab ya. Nah, di dalam analisis cross tab ini ya. Di dalam analisis cross tab ini ada 3 kolom ya yang harus kita masukkan. Ini kita buang aja. Kalau saya buang ya. Kalau Anda boleh disimpan untuk sarana latihan ya. Ini saya membuangnya begini ya. Close. Yes. Kemudian saya tidak menyimpan hasil. No. Nah, ini hilang. Saya panggil lagi. Saya tutup. Nah, ini ya praktek yang terakhir. Nah, ini kita masukkan lagi atau gini. Saya sudah mengetik filenya biar cepat ya. Ini saya panggil. Filenya tadi saya letakkan di folder saya ya. Saya tinggal manggil. Kalau Anda praktek di kampus kemungkinan juga tidak disuruh ngetik ya kalau datanya banyak. Ya, kalau datanya sedikit Anda ngetik ya. Nah, ini saya sudah siapkan tadi ya. Ya, tadi ada perbedaan angka, itu tadi nanti silahkan dikonfirmasi ya dengan asisten mana yang benar ya. Mana yang benar karena ini juga dulu diambilkan dari buku statistik yang lama ya, yang penyusunnya banyak orang ya, yang penyusunnya banyak orang ini. Nah, baik selanjutnya ya, selanjutnya adalah kita sudah mengetik ini sudah masuk variabel value-nya belum ya. Nah, ini kita rubah. Satu laki-laki dulu ya, L gitu aja, enter. 2 P ya. Kemudian nah, begini ya. Ini sudah sama ya. Kalau Anda salah mengetikkan sedikit di sini misalnya 1 keliru 5 ya nggak apa-apa juga sih. Ya nanti cuma beda hasil gitu aja. Ya, kita berusaha untuk mensikapi apa yang ada ya dengan sesuatu yang positif ya. Ada yang salah, oh nggak apa-apa, itu malah contoh yang salah itu seperti ini gitu ya. Contoh yang benar seperti ini sudah teruji misalnya begitu. Ya, tetap nggak ada masalah. Nah, baik, ini sudah kita lakukan ya. Kemudian mulai sekarang kita analisis ya. Data sudah jadi analyze, lalu pilih deskriptif dan pilih cross tab. Cross tab itu tabel silang ya atau chi-square. Ya, nah ini cross tab ke tabel silang di statistik 1 apa 2 ya, itu dipelajari. Nah, sekali lagi untuk yang kita akan cari yang mana? Ini gender dan average value. Ya, jadi jenis kelaminnya dikasih ke row baris ya.
lalu average value, nilai rata-ratanya itu dimasukkan ke kolom sebagai kolom. Terus ada yang diatur enggak? Oh ada ini ya, suruh ngeklik statistik ya, berarti itu chi-square ya. Anda mau milih yang ini juga enggak apa-apa. Kalau saya biasanya sepasang, ini nilai penguatannya ya. Contingency coefficient ini adalah nilai kekuatannya berapa gitu. Kalau ini kan nilai keterkaitan, ini nilai keterkaitannya berapa begitu ya. Tapi kita ikut buku ini, continue. Kemudian sel ya, ini disuruh enggak, sel ini tidak disuruh ya, tidak disuruh. Oke, kita nggak usah disuruh dulu ya, atau kita langsung aja ya, nanti biar beda. Ini yang tidak disuruh ngisi sel, kalau ini saya ngisi sel gitu ya. Nah ini kita isi row, kolom and total. Anda klik, nanti biar tahu bedanya. Continue, oke. Nah sekarang hasilnya ini. Nah ini kita lihat ya, ini cuma ringkasan ya, yang diolah berapa, yang tidak diolah berapa. Nah ini kita lihat tabelnya itu lebih rumit sedikit ya, lebih rumit sedikit. Ya kita lihat ya, kalau ini kan sederhana toh, 2 1 1. Ini kan sederhana, ini kan enggak. 2 ada persen-persen. Ini artinya apa? Ini artinya begini. Ya ini kalau kita besarin ya, ini biar nampak semua. 2 itu ya, berapa 28,6%-nya 5 ya. 2 itu 28,6%-nya 5. 2 itu 40%-nya berapa ini? 7 ya. 2 itu 40%-nya 7. Nah 2 itu 13%-nya 15 begitu ya. Atau dibalik ya, sebentar, with gender itu di mana toh? Oh ke sini, berarti 2 itu 28,6%-nya 7, 2 itu 40%-nya 5 ya, karena ini kan average value kan sini toh, yang ini loh kan ke bawah. Terus 2 itu 13,3%-nya 15 begitu total, ini kan begitu cara membacanya ya. Nah itu deskriptif, kalau yang keputusannya di sini ya. Jadi tadi apakah laki-laki atau perempuan itu ada enggak keterkaitannya sama apa tadi, variabelnya apa ya tadi ya, work hour atau jam kerja ya. Jadi semakin laki-laki itu semakin jam kerjanya semakin tinggi, atau semakin perempuan tuh jam kerjanya semakin tinggi, maksudnya begitu. Nah ternyata ini tidak signifikan. Jadi artinya laki-laki atau perempuan sama aja, kerjanya sama-sama, tahannya sampai seberapa jam begitu ya. Tapi ini data ngawur ya. Kalau data penelitian betulan ya nanti kita bisa menyimpulkan. Nah ini adalah chi-square ya. Nah ini adalah chi-square itu seperti itu. Nah kemudian harusnya ini yang dihubungkan itu ya, karena data kita kan ada 2 ya, antara gender dan average value ya, antara gender dan average value. Nah kalau antara gender dengan work hour ya, kalau tadi average value itu rata-rata ya, rata-rata. Kalau ini gender ke work hour ya bisa ya, analyze, descriptive, kemudian cross tab. Nah ini diganti work hour. Nah ini bisa, ini nggak usah klik lagi, karena kalau Anda nggak reset itu perintah-perintah yang di dalam sini masih ada ya, masih ada ya, karena Anda cuma menukar variabel yang diolah aja ya. Nah, oke. Nah ini kita lihat sama ya, ini juga nggak signifikan ini ya, sama average value maupun work hour sama-sama tidak menunjukkan keterkaitan antara jenis kelamin dengan work hour atau jenis kelamin terhadap average value, sama-sama tidak menunjukkan keterkaitan ya. Chi-square itu. Nah saudara-saudara, nanti di semester 5, 6 atau 7 Anda bisa mengambil analisis data
statistik yang lebih lengkap, yaitu mempelajari SPSS yang dalam ya, sampai kepada ngerjain skripsi atau ngerjain Anda tesis nanti, Anda juga bisa dikenalkan tidak hanya SPSS tapi Smart PLS dan juga e-Views. Nah, itu bagus-bagus banget ya. Kalau Anda mengenal itu lebih awal, Anda lebih bagus. Karena Anda ekonometrik langsung klik gitu ya. Anda belajar Medpen langsung klik gitu itu kalau Anda makin cepat mempelajari alat analisis ini. Demikian penjelasan dari saya. Hal-hal yang berkaitan dengan masih bingung nanti bisa ditanyakan asisten atau dengan saya langsung. Assalamualaikum.